Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, today I will explain about present perfect versus past perfect. Okay, here we go. Present perfect tense itu sebetulnya sudah pernah kita bahas ya, tapi saya akan menjelaskan lebih lanjut supaya lebih paham gitu ya. Jadi ini mendeskripsikan sebuah tindakan yang terjadi di waktu tertentu di masa lalu atau berawal di masa lalu atau sudah lewat, maksudnya begitu, dan sampai sekarang masih berlangsung. Nah, ini kamu lihat pada gambar grafiknya ya. Jadi ini kondisi kita ngomong sekarang, ini masa depan, ini sudah lewat. Sudah lewatnya itu entah kemarin, entah minggu lalu, entah bulan lalu gitu ya. Ini berawal dari situ sampai sekarang saat kita bicara tindakan itu masih berlangsung. Itu kita menggunakan present perfect. Nah, untuk rumusnya ada dua macam yang harus kalian pahami. Kalau kalian menggunakan subjek I, you, they, we, kalian menggunakan have. Baru kemudian tambahkan past participle atau verb bentuk ketiga. Ini sudah ada penjelasannya kemarin ya. Di bagian simple past ada kan irregular verb, regular verb. Nah, itu cek lagi ya. Nah, untuk subjek he, she, it kalian menggunakan has. Sama, tetap pakai verb 3, cuma perbedaannya adalah pada have dan has-nya. Tergantung pada subjek yang kalian gunakan. Untuk bentuk negatif, cukup tambahkan not. Have not, has not, past participle-nya tetap tidak ada perubahan. Untuk bentuk tanya, nah ini have atau has-nya seperti biasa posisinya diletakkan di awal sebelum subjek. Oke. Function sekarang. Function untuk present perfect tense, fungsinya ya, seperti yang kita bahas tadi, untuk mendeskripsikan suatu tindakan atau situasi yang berawal atau diawali di waktu yang sudah lewat dan berlangsung sampai sekarang. Ini contohnya adalah ini. I have worked in Solo for 10 years. Telah bekerja di Solo selama 10 tahun. Berarti kemungkinan sampai sekarang tetap bekerja di Solo. Ya kan? Nah, adverb of time atau keterangan waktunya kita pakai since, sejak, atau pakai for. Boleh. Kemudian untuk mendeskripsikan suatu tindakan yang tetap berlangsung sampai saat ini. Contohnya saya bilang misalnya, ini kebetulan saja namanya Ferry ya. Misalnya saya bilang I haven't seen Ferry this week. Saya tidak melihat Ferry selama 1 minggu ini gitu ya. Berarti kan sampai sekarang kemungkinan ini saat saya berbicara ini kemungkinan saya masih belum melihat Ferry, si Ferry ini gitu ya. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan tindakan yang berulang di waktu yang sudah lewat dan kemungkinan terjadi lagi. Misalnya, I have read this novel twice. Saya telah membaca novel ini 2 kali. 2 kali itu yang pertama mungkin 1 bulan lalu, setahun yang lalu, sekarang baca lagi. Nah, bisa juga pakai many times, beberapa kali, third times, fourth time, dan sebagainya. Nah, kemudian to describe an action that recently finished. Untuk menjelaskan tindakan yang baru saja selesai. Misalnya, Lydia has just arrived. Lydia baru saja tiba. Nah, kan barusan selesainya, barusan kelihatan tiba dan sebagainya. We have just finished our assignment. Kita telah menyelesaikan tugas gitu ya. Tapi kemungkinan baru saja selesainya begitu. Kemudian to describe a finished action with a result in the present. Maksudnya bagaimana? Jadi terjadinya sudah mulai dari kemarin-kemarin sampai sekarang efeknya itu masih ada. Contohnya ini kalimat ini, I have lost my key so I can enter my room. Saya telah kehilangan kunci jadi tidak bisa masuk ke kamar. Sampai sekarang kemungkinan belum bisa masuk ke kamar. Next, di sini to describe a life experience, untuk menjelaskan pengalaman hidup.
Contohnya, kamu bilang, I have never been to Korea. Saya belum pernah pergi ke Korea. I've been to Europe. Saya telah pergi ke Eropa dan sebagainya. Ini namanya pengalaman hidup. Oke, next. Ini sekarang kita menginjak pada past perfect tense. Jadi kalau past perfect tense fungsinya untuk mendeskripsikan tindakan yang berlangsung di waktu yang telah lewat sebelum kejadian yang lain juga terjadi. Jadi sama-sama ada kejadian atau dua kejadian yang berlangsung kemarin, katakanlah gitu ya. Nah, atau tadi pagi gitu ya. Saat kamu bercerita itu tadi, itu kita bisa menggunakan present perfect tense untuk menjelaskannya. Contohnya bagaimana? Misalnya, ibumu tadi pagi memasak kan ya. Sebelum memasak, ibu pergi ke pasar. Itu dua tindakan yang terjadi tadi pagi, berarti kan sudah lewat katakanlah. Karena mungkin saat ini saya bicaranya sudah siang gitu ya. Tadi pagi. Nah, ini kita bisa menggunakan past perfect tense untuk menjelaskan. Yang mana yang past perfectnya, Bu? Yang pertama terjadi. Baru kalimat berikutnya kita menggunakan simple past. Tuh caranya begitu. Nih, kalau untuk past perfect itu lebih mudah. Semua subjek kita cukup menggunakan had. I, you, they, we, he, she, it, semua pakai had. Tetap past participle atau verb ketiga boleh regular, boleh irregular verb. Kemudian kalau negatif tambahkan not setelah had ya, tapi tetap verb tiganya tidak berubah. Untuk kalimat tanya otomatis posisinya dirubah seperti biasanya, headnya di depan atau sebelum subjek meletakkannya. Oke, next kita lihat contoh-contoh untuk past perfect tense. Ini misalnya untuk menjelaskan suatu tindakan selesai dilakukan sebelum sesuatu terjadi di waktu lampau. Ini contohnya, I had never seen such a beautiful beach before I went to Bali. Di kemarin-kemarin tindakan itu gitu ya, kamu belum pernah melihat pantai yang sebagus saat kamu pergi ke Bali. Ya, ini kita bisa menggunakan past perfect. Kemudian yang kedua, kita duration before something in the past. Jadi menjelaskan tentang durasi atau waktu yang dibutuhkan oleh sesuatu yang terjadi di waktu lampau. Contohnya misalnya, we had that car for 10 years before it broke down. Had yang di sini had yang untuk past perfect. Had yang ini adalah verb ketiga dari bentuk have, memiliki ya. Jadi sudah punya mobil itu selama 10 tahun sebelum akhirnya ini rusak. Nah, itu. By the time, saat Alex menyelesaikan sekolahnya, he had been in London for over 8 years. Dia telah berada di London selama 8 tahun. Nah, ini cara menggunakan past perfect. Oke. Nah, ini gambaran lebih jelasnya lagi bagaimana menggunakan present perfect atau past perfect. Kalian lihat, kalau dia subjeknya I, you, they, we pakai have, kalau he, she, it pakai has. Sedangkan untuk past perfect semua subjek kalian bisa menggunakan had. Tidak ada perkecualian. Oke? I think it's enough for this part. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.